Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullaha al-ikhlas fil ilm wal amal wad da'wah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kembali, khususnya yaitu kajian kitab Syama'il di Rabu yang ketiga ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan membahas satu bab yang baru dari kitab Syama'il, yaitu penjelasan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini Al-Imam At-Tirmidzi, yang wafat tahun 279 Hijriah, di dalam kitab beliau Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il An-Nabi ini, beliau mencantumkan bab penjelasan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya, dan juga bab yang sebelumnya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada pembahasan tentang bab penjelasan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pembahasan pakaian dan pembahasan bab yang sebelumnya masih dalam satu jenis, yaitu jenis perhiasan. Maka di sini penulis kitab rahimahullah taala Imam Tirmidzi ingin menyampaikan bahwasanya pembahasan pakaian Rasulullah SAW ini masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya dalam segi perhiasan, penampilan. Ya. Maka Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan, qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Babu ma jaa fi libasi Rasulillah. Bab yang datang menjelaskan dalam hal pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ini beliau menyebutkan
Haddatsana Muhammad ibnu Humaid Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid Ar-Razi, qala, beliau mengatakan, haddatsana Al-Fadl bin Musa, menceritakan kepada kami Fadl bin Musa, wa Abu Tumailah dan Abu Tumailah, wa Zaid ibn Hubab dan Zaid bin Hubab, an Abdul Mu'min ibn Khalid, dari Abdul Mu'min ibn Khalid, an Abdullah ibn Buraidah, dari Abdullah ibn Buraidah, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau mengatakan, kana ahabba thiyabi, bahwasanya baju yang paling dicintai ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qamisu, adalah qamis. Dalam hadis ini ada beberapa faedah, akan tetapi sebelum itu, ketika kita membahas tentang pakaian, maka di sini para ulama menyebutkan bahwasanya hukum pakaian ini memasuki ke dalamnya hukum-hukum yang 5 kalau dalam usul fikih. Bisa jadi dia haram, bisa jadi dia makruh, bisa jadi dia sunnah. Bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah, dan bisa mubah. Dan bisa mubah, dan bisa wajib. Jadi 5 hukum dalam pembahasan pakaian. Yang pertama, contohnya apa? Bagaimana pakaian itu bisa menjadi wajib? Maka pakaian yang menutupi aurat, maka hukumnya pakaian ini wajib. Pakaian yang menutupi aurat. Ya. Ada auratun nazar, ada aurat fi shalah. Ya, ada aurat yang mana kita diperintahkan ya di luar sholat, dan ada aurat yang wajib ditutupi ketika sholat, dan juga dalam pembahasan yang lainnya. Maka pembahasan hal tersebut masuk dalam ranah wajib pakaian tersebut. Bisa sunnah, bisa sunnah. Ya. Sebuah pakaian hukumnya bisa menjadi sunnah. Contohnya seperti pakaian-pakaian yang disenangi Rasulullah SAW dan warna yang disenangi Rasulullah SAW, seperti pakaian yang berwarna putih. Ini masuk sunnah. Ada yang hukumnya makruh, ya, ada yang hukumnya makruh. Itu pakaian-pakaian, ya, semisal seorang yang memakai pakaian merah, yang merah darah, yang tidak ada coraknya sama sekali, bles gitu ya kalau istilahkan. Jadi merahnya itu seluruh pakaian warna merah. Atau dalam mazhab misalkan isbal, tanpa kesombongan, maka dalam mazhab dia makruh. Ya. Dan pakaian kadang juga haram. Contohnya ketika seorang laki-laki mengenakan pakaian sutra, maka ketika itu pakaian, ya, hukumnya haram, karena sutra tidak boleh kecuali untuk perempuan. Ya. Nah, selain hal tersebut, maka hukumnya mubah. Nah, di sini hadis yang pertama, Rasulullah SAW atau Ummu Salamah sebagai istri Rasulullah SAW, beliau mengatakan, karena ahabba thiyabi ila Rasulillah, bahwasanya pakaian yang jenis pakaian, model pakaian yang paling dicintai Rasulullah SAW itu adalah al-qamis, ya. Adalah qamis, ya. Qamis itu baju yang punya lengan, ya, baju yang punya lengan, yang tangannya bisa masuk ke dalamnya. Ada sedikit perbedaan. Kalau dalam zaman dahulu ada istilah qamis, ada istilah thiyab. Kalau qamis itu jubah yang dia tidak ada lengannya. Kalau thiyab itu jubah yang dia tidak ada lengannya. Kalau kita lihat kadang
orang-orang Arab gitu ya, yang punya kedudukan biasanya memakai jubah, di atas jubahnya warna hitam ada emasnya biasanya. Itu kan nggak ada tangannya di dalam gini, karena nggak ada lengannya. Itu kalau di istilah dahulu namanya thiyab. Al-qamis adalah jubah yang punya lengan, gitu ya. Qamis adalah jubah yang punya lengan. Tapi kalau nggak ada lengannya namanya thiyab. Ya. Dan juga qamis ini terbuat dari bahan tertentu yang membuat nyaman, gitu ya. Yang membuat nyaman. Maka baju yang paling dicintai Rasulullah SAW adalah al-qamis, adalah gamis gitu ya istilahnya, adalah gamis, yaitu baju terusan yang dengan memakai lengan. Ya. Ya, di sini juga ada faedah dari hadis ini bahwasanya tidak mengapa kita memakai gamis, gitu ya. Tidak mengapa kita memakai gamis. Dan itu juga masuk tradisi para ulama kita, ya, bahkan ulama lokal gitu ya. Bahkan ulama lokal, para kiai itu kadang banyak yang memakai gamis. Jadi bukan berarti ketika kita memakai gamis itu kita sedang melupakan budaya kita, tidak. Katanya budaya kita pakai sarung, padahal sarung sendiri itu budayanya orang Yaman. Ya, kalau kita mau pakai budaya orang Indonesia harusnya pakai sewek di bebek gitu. Sarung itu budayanya orang Yaman. Orang Yaman itu pakai sarung. Nah, kita orang Arab yang datang di Indonesia itu kebanyakan orang Yaman. Jadi kultur agama Islamnya itu terwarnai dengan kultur Yaman. Ya, jadi masalah pakaian ya, gamis itu ciri Arab atau kita sedang melupakan adat kita, bukan. Ya, tapi Rasulullah memang pernah melakukan hal tersebut. Rasulullah pernah memakainya. Dan yang penting ketika kita mengikuti satu tradisi atau suatu adat, entah dalam hal pakaian atau makanan, selama itu tidak dilarang oleh syariat, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis yang kedua dalam bab ini, haddatsana Ali bin Hujr, dari atau menceritakan kepada kami Ali bin Hujr. Qala, beliau mengatakan haddatsana al-Fadl ibn Musa, menceritakan kepada kami Fadl bin Musa, an Abdul Mu'min, dari Abdul Mu'min ibn Khalid, an Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah ibn Buraidah, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau mengatakan, Kana ahabba thiyabi ila Rasulillah, adalah baju yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu, yaitu baju jenis gamis. Ya, baju jenis gamis. Ya, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai jenis pakaian yang lainnya. Ya, ini masih satu makna dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi, menceritakan kepada kami Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi. Qala, beliau mengatakan haddatsana Abu Tumailah, menceritakan kepada kami Abu Tumailah, an Abdul Mu'min ibn Khalid, dari Abdul Mu'min bin Khalid, an Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah, an ummihi, dari ibunya Abdullah bin Buraidah, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Qalat, beliau mengatakan, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah, adalah pakaian yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yalbasuhu, yang beliau pakai adalah al-qamisu, gamis. Maka hadis-hadis ini memberikan kita faedah bahwasanya ketika seorang memakai gamis dengan niatan untuk mencontoh Rasulullah SAW, maka insya Allah dia akan mendapat pahala. Mendapat pahala. Bukan berarti kita bersombong diri, karena ada sebagian orang yang mengatakan ketika kita pakai gamis, oh berarti kita sombong, sok alim, sok Islami dan lain sebagainya. Bukan, berarti dia masih
masih belum ngaji gitu. Sombong itu meskipun kita pakai kaos oblong pun bisa sombong gitu ya. Jadi sombong itu bukan perkara pakaiannya. Ya. Pakaian apapun bisa dibuat sombong. Ya, pakaian apapun bisa dibuat sombong. Ya. Jadi ketika kita memakai gamis, ya, tentu kita dengan memperbaiki niat. Tidak boleh kita ya memakai gamis kemudian ada rasa tinggi hati, ada rasa berbangga diri gitu ya. Atau ada rasa sombong, itu juga tidak boleh. Ya, ada rasa seperti itu juga tidak boleh. Ya, akan tapi orang yang mengatakan orang yang pakai gamis mesti sombong itu juga tidak boleh. Karena masalah sombong tidak sombong itu bukan masalah pakaiannya, tapi hatinya. Dan Rasulullah SAW pakaian yang disukai beliau adalah gamis. Maka boleh kita ya sekali dua kali gitu pakai gamis. Ketika Jumatan mungkin ya silahkan. Ya. Sebagai bentuk mengikuti Rasulullah SAW. Qala Imam Tirmidzi mengatakan. Ya, di sini kemudian beliau menyebutkan sedikit faedah hadis. Ya, faedah hadis. Hakadha qala Ziyad ibn Ayyub. Demikianlah Ziyad bin Ayyub mengatakan fi hadithi dalam hadisnya an Abdullah bin Buraidah dari Abdullah bin Buraidah an ummihi dari ibunya an Ummi Salamah dari Ummu Salamah wa hakadha rawa ghairu wahidin dan demikian pula meriwayatkan lebih dari satu orang an Abi Tumailah mithla riwayat Ziyad bin Ayyub semisal riwayatnya Ziyad bin Ayyub tadi. Wa Abu Tumailah Yazid fi hadzal hadis dan Abu Tumailah menambahkan dalam hadis ini an ummihi dari ibunya wa huwa ashah dan itu yang lebih benar. Baik. Ada faedah hadisnya tadi ada 3 hadis yang menyebutkan pakaian Rasulullah SAW yang paling dicintai adalah gamis. Ya. Dari 3 hadis tadi hanya 1 hadis yang menyebutkan riwayat Abdullah bin Buraidah dari ibunya dari Ummu Salamah. 2 riwayat sebelumnya langsung Abdullah bin Buraidah dari Ummu Salamah. Ya. Maka di sini Imam Tirmidzi mengatakan ya bahwasanya riwayat Ziyad tadi ya dengan tambahan dari ibunya. Jadi Abdullah bin Buraidah itu tidak meriwayatkan langsung dari Bunda Ummu Salamah tapi dari ibunya. Ya. Nah, ini sedikit riwayat dari faedah hadis. Ini menunjukkan bagaimana ketelitian para ulama, khususnya para ulama hadis. Karena ketika seorang sudah berkecimpung dalam ilmu hadis, ya, maharah atau keterampilan yang paling mendasar yang harus dimiliki seorang muhadis adalah ketelitian. Seorang yang tidak teliti, dia tidak akan baik dalam menjadi ahli hadis. Karena ahli hadis itu istilahnya napa ngene, cara dawa ngoten metani. Jadi melihat satu persatu sanad seperti itu. Nah, itu kalau orang tidak teliti ya tidak bisa. Ya, kalau orang tidak teliti ya tidak bisa. Nah, ini menunjuk bagaimana Imam Tirmidzi menyampaikan tadi. Jadi 3 hadis tadi diteliti satu persatu jalannya. Ternyata ada yang berbeda sendiri. Ya, beliau bisa tahu. Itu menunjukkan ketelitian Imam Tirmidzi dalam mengoreksi hadis. Ya, bahkan diceritakan ya Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau punya punya keterampilan memperbaiki jam. Nah, keterampilan dari memperbaiki jam memberikan faedah kepada beliau menjadi orang yang teliti. Kalau jam ini kan jam tangan khususnya, itu kan barangnya kecil-kecil. Kalau orang nggak teliti, ya nggak bisa selesai memperbaiki jam tangan. Itu mengefek kepada ketelitian beliau dalam meneliti hadis. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya hadis yang keempat dalam bab ini. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Hajjaj, menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Hajjaj. Qala, beliau mengatakan haddatsana Mu'adz bin Hisham, menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham. Qala, beliau mengatakan haddatsani abi, menceritakan kepadaku ayahku.
An Budail, dari Budail yakni Ibnu Maisarah Al-Uqaili, yaitu Ibnu Maisarah Al-Uqaili. An Syahr ibni Hausyab, dari Syahr bin Hausyab. An Asma binti Yazid, dari Asma binti Yazid. Qalat, beliau mengatakan, kana kummu qamisi Rasulillah, adalah lengan bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ruswi, mencapai pergelangan tangan, ya, mencapai pergelangan tangan. Ya. Hadis yang keempat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya bajunya Rasulullah yang gamis tadi itu ternyata lengan panjang, ya, lengan panjang, dan lengannya itu sampai di pergelangan tangan ini, ya, sampai di pergelangan tangan ini, ya. Dan para ulama memakruhkan, ya, para ulama memakruhkan kalau lengan baju itu sampai ke jari-jari, jadi sampai ke sini gitu, ya, memakruhkan. Para ulama memakruhkan sampai ke jari-jari, ya, karena hukumnya sama dengan isbal, tapi dalam lengan. Tapi kalau disertai dengan kesombongan sama, haram, ya, hukumnya menjadi haram. Jadi batasan lengannya Rasulullah SAW adalah sampai di pergelangan ini. Adapun menambah sedikit, ya, atau berkurang sedikit, ya, nggak masalah. Atau menambah sedikit seperti ini. Tapi kalau sudah sampai menutupi telapaknya, ya, menutupi telapaknya, atau sampai menutupi jarinya, nah ini yang makruh, ya, yang tidak disukai karena berlebihan. Berlebihan. Ya. Baik. Itu adalah pakaian Rasulullah SAW. Hadis yang selanjutnya, hadis yang kelima. Haddatsana Abu Ammar, menceritakan kepada kami Abu Ammar Al-Husain ibnu Huraits. Qala annahu qala, beliau mengatakan, haddatsana Abu Nuaim, menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Annahu qala, beliau mengatakan, haddatsana Zuhair, menceritakan kepada kami Zuhair. An Urwah ibn Abdullah ibn Qushair, dari Urwah bin Abdullah bin Qushair. An Muawiyah ibn Qurrah, dari Muawiyah bin Qurrah. An abihi, yaitu Qurrah tadi, dari bapaknya. Qala, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi rahtin, dalam satu kaum, min Muzainah, dari kabilah Muzainah, linubayi'ahu, untuk berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna qamisahu la mutlaqun, sedangkan baju beliau tidak terkancingkan, kancing bajunya, jadi terbuka kancing bajunya, ya, jadi baju Rasulullah ada kancingnya berarti, ya, kancingnya, cuma ketika itu bajunya Rasulullah tidak dikancingkan. Auqala, atau beliau mengatakan, ziru qamisihi mutlaqun, kancing bajunya tidak dikancingkan. Qala, kemudian sahabat tadi mengatakan, Qurrah tadi, fa adkhaltu yadi, maka saya pun memasukkan tanganku, fi jaybi qamisihi, di kerah bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famasistul khatama, dan saya pun menyentuh stempel kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini, hadis ini memberikan faedah yang berhubungan dengan bab baju Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama, ya, adalah tidak mengapa ketika kita memakai baju kancingnya tidak kita kancingkan, ya, tidak mengapa, ya, selama tidak menimbulkan fitnah, ya, atau orang memandangnya akan menurunkan derajat muruah. Misalkan ketika di rumah, di halaman rumah, ya, atau habis kerja dan lainnya, ya. Bukan ketika berkumpul, ketika ngaji atau sholat, maka sebaiknya dikancingkan supaya lebih
lebih rapi. Ya, tapi kalau misalkan dibuka ya tidak mengapa, tidak masalah. Ya. Selama auratnya tidak terbuka. Selama auratnya tidak terbuka. Ya, dan pembahasan aurat dibahas oleh para ulama dalam fikih. Dan faedah yang selanjutnya adalah kita tahu bahwasanya dari hadis ini gamisnya Rasulullah SAW itu ada kancingnya, itu ya, ada kancingnya. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya ya, di sini disebutkan fa'adakhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasistul khatam. Sahabat tadi Qurrah tadi mengatakan karena kerahnya bajunya kancingnya tidak dikancingkan, beberapa kancing bajunya tidak dikancingkan, maka kan menjadi melebar. Maka sahabat tadi mengatakan, maka saya pun memasukkan tangan saya ke kerahnya Rasulullah. Ya, bukan berarti tanpa izin ya, sudah diizini Rasulullah SAW. Ya mungkin ingin melihat tanda kenabian atau ingin mengetahui tanda kenabian. Maka sahabat tadi ketika minta izin, ya Rasulullah tidak usah membuka baju, cukup dibuka kerahnya terus suluh masukkan tangannya gini untuk menyentuh stempel kenabian yang ada di antara dua pundak Rasulullah SAW. Ya. Dan ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW. Ya, ketawaduan Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya. Ya. Jadi selama itu ada maslahat, ya, selama itu ada maslahat, beliau sangatlah orang yang tawadhu. Ya, bahkan sahabat pun boleh untuk menyentuh anggota dari tubuhnya. Baik. Kemudian yang selanjutnya hadis yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Hadis yang ke-6. Ya. Haddatsana Abdullah bin Humaid. Qala, beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Fadl. Anahu qala, beliau mengatakan haddatsana Hamad ibnu Salamah, menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah. An Habib ibn Syahid, dari Habib bin Syahid, Anil Hasan, dari Hasan. Ya. Al Hasan di sini Hasan Al Basri yang masyhur. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, yaitu khadimnya Rasulullah SAW, pelayannya Rasulullah SAW. Anna Nabi, bahwasanya Nabi SAW kharaja, pernah suatu ketika keluar. Wa huwa yattaki'u ala Usamah ibn Zaid, dan beliau dibopong oleh Usamah bin Zaid. Ya. Ini kisahnya ketika Rasulullah SAW sakit ketika beliau akan wafat. Ya. Beliau ketika itu minta kepada Usamah bin Zaid dan beberapa sahabat untuk membopong beliau supaya bisa ikut sholat, supaya bisa mengimami. Ya. Wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid, dan beliau bersandar atau dibopong oleh Usamah bin Zaid. Alaihi thawbun qitri, beliau memakai baju, ya, thawb qitri, ya, baju jenis qitri, ya, baju jenis qitri, yaitu baju yang dibuat dari katun. Ya, baju yang dibuat dari katun yang diimpor gitu ya. Karena qitri ini bukan baju Arab ya. Ya. Qad tawashshaha bihi, dan beliau menyelendangkan gitu ya. Tawashshaha itu kalau kita umroh itu kan pakaiannya kan pakaian ihramnya kan diselendang-selendangkan gitu. Nah, beliau makainya seperti itu. Ya. Jadi pengertian thawb itu bukan berbeda dengan artian pakaian kita zaman ini ya. Kalau pakaian kita zaman ini kan ada jahit gitu ya. Kalau orang zaman dulu sangat jarang ada pakaian dijahit, itu sangat jarang. Jadi pakaian ya dijahit, kadang nggak pakai dijahit. Jadi sudah kain lembaran gitu, kemudian dipakai baju. Nah, itu sudah disebut pakaian.
karena di zaman beliau. Maka ketika beliau keluar, beliau memakai kain dari katun tadi, dan beliau memakaikan dengan menyelendangkan seperti itu. Fasalla bihim, dan beliau pun mengimami para sahabat. Di dalam hadis ini ada faedah yang kita ketahui, bahwasanya yang pertama, semangat Rasulullah SAW untuk sholat berjamaah di masjid dengan para sahabatnya. Bahkan ketika beliau hendak wafat, sudah sakit sangat berat, ya, beliau masih minta untuk dibopong untuk bisa datang ke masjid mengimami para sahabat. Itu menunjukkan semangatnya beliau SAW dalam melaksanakan sholat, karena sholat adalah syiar Islam. Faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil, ya, boleh kita memakai jenis kain untuk pakaian kita dari berbagai macam jenis, selama tidak ada larangan secara syar'i. Yang dilarang secara syar'i adalah kain sutra asli, ya, bukan sutra yang KW atau sutra. Jadi sutra yang dimaksud dan dilarang itu al-harir dan yang semisalnya, ya, ibrism, kemudian ada macamnya banyak, dibaj juga. Itu adalah kain sutra yang memang berasal dari ulat sutra. Kainnya itu dibuat dari bahan ulat sutra. Jadi bukan cuma namanya saja, ya, meskipun namanya dirubah tapi sejatinya dia sutra, tetap haram, nggak boleh. Tapi kalau meskipun dia namanya sutra tapi dia bukan dibuat dari itu tadi ulat sutra, ya tetap boleh. Karena dimaksud kain sutra itu ya kain sutra yang dibuat dari ulat sutra tadi. Nah, selama pakaian atau jenis kain tersebut tidak terlarang secara syariat, kita boleh memakainya. Hukum asalnya boleh, ya. Seperti Rasulullah SAW memakai pakaian ini, thawbun kitri, kain dari Kitr, ya. Jadi sebuah daerah di luar, ya, diimpor, ya, yang itu kainnya termasuk jenis katun. Nah, itu boleh. Itu adalah boleh. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah boleh sholat dengan memakai pakaian dengan bukan pakaian yang berjahit, ya. Yang penting menutup aurat. Ya. Beberapa ulama mengatakan tawasyaha ini maknanya bukan cuma menyelendangkan, tapi seperti orang itu tawaf, dibuka lengannya satu yang kanan. Ya. Jadi beliau membuka salah satu lengannya, ya. Dan para ulama ada yang memakruhkan sholat dengan membuka lengannya, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rajulu wa laisa ala atikihi syai'. Ya, mereka berasal dengan suatu hadis, ya, bahwasanya Nabi melarang seorang itu sholat dan di atas pundaknya tidak ada yang menutupi. Ya, ada yang memakruhkan seperti itu. Maka di sini hadis ini bukan berarti Rasulullah SAW sedang melakukan satu hal yang makruh, bukan. Tapi Rasulullah SAW sedang memberikan penjelasan bahwasanya ini boleh. Nah, itu kalau dalam ranah fikih, maka ketika ada larangan Rasulullah, hukum asal larangannya adalah haram. Tapi larangan haram tadi bisa menjadi turun derajatnya ketika ada faktor yang membuat derajat haramnya turun. Entah itu perbuatan Rasulullah, entah itu ucapan Rasulullah. Nah, di sini ketika beliau melakukannya, maka derajat haramnya menjadi turun ke makruh. Ya, derajat haramnya menjadi turun ke makruh, itu kalau dalam segi fikihnya. Ya, jadi boleh seorang itu memakai pakaian dengan kain yang diselendangkan saja ketika dia sholat. Baik. Kemudian di sini disebutkan waqala Abdullah bin Humaid. Imam Tirmidzi mengatakan, berkata Abdullah bin Humaid, qala Muhammad bin Al-Fadl. Berkata Muhammad bin Fadl, sa'alani Yahya bin Ma'in. Ya, beliau
Di sini juga menyebutkan salah satu faedah hadis, ya, faedah hadis. Beliau mengatakan, Abdullah bin Humaid pernah mengatakan, Muhammad bin Fadl pernah mengatakan, Sa'alani Yahya bin Ma'in. Suatu ketika Yahya bin Ma'in ini seorang muhadits besar, ahli hadis besar, ya, termasuk ya, satu rating dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, termasuk satu rating dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Bahkan Imam mengatakan satu hadis yang tidak diketahui oleh Yahya berarti dia bukan hadis, ya, saking alimnya Yahya ini dalam hadis. Jadi Muhammad bin Fadl mengatakan, Yahya bin Ma'in bertanya kepadaku an hadzal hadis, tentang hadis ini, yaitu hadis Rasulullah keluar untuk sholat dengan dipopong Usamah tadi. Yahya bin Ma'in bertanya kepadaku tentang hadis ini. Awwala ma jalasa ilayya, ya, pertama kali ketika beliau duduk bersamaku. Jadi Muhammad bin Fadl ini pernah duduk bersama Yahya bin Ma'in. Pertama kalinya duduk, Yahya bin Ma'in langsung tanya masalah hadis. Ini menunjukkan semangat para ulama terdahulu, para salafus soleh itu untuk menuntut ilmu, ya, untuk menuntut ilmu. Jadi mereka itu tidak menyia-nyiakan waktu mereka sedikit pun. Selama ada kesempatan untuk belajar. Ya. Fakultu, maka saya mengatakan, haddatsana Hammad bin Salamah, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah. Ya, mau menceritakan hadisnya dari hafalan. Faqala, maka Yahya bin Ma'in mengatakan, lau kana min kitabik, kalau seandainya engkau menceritakan hadisnya dari bukumu, dari catatanmu, ya. Maka di sini juga ada faedah bagaimana kehati-hatian para ulama, ya. Maka termasuk syarat seorang meriwayatkan hadis itu dhabit. Dhabit itu terpercaya, kredibel. Ya. Kredibel ada dua, kredibel dalam hafalan dan juga tulisan. Jadi hadis itu sangat memiliki penjagaan yang luar biasa. Dihafalkan di dada dan ditulis di lembaran, sama seperti Al-Quran. Ya. Maka di sini beliau mengatakan, ya, kalau seandainya kamu menceritakan hadisnya ini dari kitab, ya, hafalanmu bagus, cuma lebih bagus ceritakan dari kitab saja, supaya lebih yakin. Fakuntu li ukhrija kitabi, maka saya pun berdiri untuk masuk ke dalam rumah, ya, rumahnya Muhammad bin Fadl, untuk mengambil kitab saya. Faqabada ala thawbi, maka Yahya bin Ma'in pun memegang bajuku. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, amli alayya, ya sudah, langsung ceritakan saja, nggak apa-apa hadisnya, gitu. Fa inni akhafu illa alqaka, ya, sesungguhnya saya takut kalau tidak bisa bertemu denganmu lagi, kata Yahya bin Ma'in. Di sini ada faedah bagaimana semangatnya para salafus soleh, ya, untuk mendapatkan ilmu. Dan juga faedah yang selanjutnya adalah bagaimana mereka itu senantiasa merasa dekat dengan kematiannya. Nah, itu yang sangat perlu, ya, kita manusia-manusia akhir zaman ini untuk memilikinya, ya. Jadi beliau mengatakan ketika mau diambilkan buku, beliau bilang wis nggak jadi, wis langsung bacakan saja. Kenapa? Karena saya takut nggak bisa ketemu lagi dengan jenengan, misalkan seperti itu, ya. Qala, maka Muhammad bin Fadl mengatakan, fa'amlaitu alaihi, maka saya pun bacakan dari hafalan saya kepada Yahya bin Ma'in. Tsumma akhrajtu kitabi faqara'tu alaihi, kemudian setelah saya selesai bacakan hadis, ya, kepada beliau, saya baru bangkit dari tempat duduk dan mengambil buku, kemudian saya ceritakan kembali, ya. Ini salah satu faedah hadisiyah, ya, di mana para ulama dahulu itu sangat semangat mendengarkan hadis, ya, sangat semangat mendengarkan hadis, ya. Kalau orang sekarang mungkin, ya, sudah malas gitu, ya, mendengarkan hadis, ya, tapi para ulama dahulu sangat semangat ketika mendengarkan hadis. Bahkan ketika dia sudah hafal dan tahu, tetap mendengarkan. Baik, kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak, ya, hadis yang ke-7, ya. Haddatsana an Sa'id bin Iyas al-Jurairi
an Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thawban, ketika beliau mendapatkan baju baru, sammahu bi ismi, maka beliau menyebutkannya, imamatan au qamisan au ridaan, entah itu imamah atau gamis atau rida. Imamah itu surban ya, imamah itu surban, qamis itu gamis ya, rida itu pakaian atasan ya, seperti kita ini baju koko itu rida ya, pakaian atas ya. Rida ini gandengannya biasanya pakai izar ya, pakai sarung, tapi bukan sarung model seperti kita ini ya, sarung cuma dililit gitu aja. Tsumma yaqul, kemudian beliau berdoa, Allahumma lakal hamd, ya Allah bagimu segala pujian, kama kasautani, sebagaimana engkau telah memakaikan padaku baju ini, as'aluka khairaha, maka aku memohon kepadamu kebaikan dari baju tersebut, wa khaira ma suni'alah, dan kebaikan atas apa yang diciptakan baju tersebut, wa a'udzubika min syarrihi, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan baju tersebut, wa syarri ma suni'alahu, dan keburukan dari apa yang dibuat untuk baju tersebut. Ya, dalam hadis ini ada faedah bahwasanya Rasulullah SAW ketika mendapatkan pakaian yang baru, beliau membaca doa tersebut, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ya, maka disunahkan bagi kita kalau kita dapat baju baru, ya kita berdoa tersebut. Kemudian di sini disebutkan idza stajadda thawban sammahu bismi. Ketika beliau mendapat baju baru, beliau menyebutkan sammahu. Sammahu, ada para ulama yang menafsirkan beliau menyebutkan, mengatakan misalkan kalau dapat baju, yang mengatakan ini adalah gamis, ini adalah surban, beliau menyebut seperti itu. Ada yang mengatakan beliau memberikan nama. Nah, ini termasuk salah satu kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau barang-barangnya itu punya nama sendiri-sendiri. Nah, itu ya. Bahkan kendaraan beliau punya bighal, ya. Bighal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Beliau beri nama, ada namanya. Beliau punya keledai, ya. Yang bighal tadi kalau tidak salah namanya baybok, gitu ya. Diberi nama baybok, ya. Beliau punya kuda, diberi nama, namanya Bahar, kudanya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau tidak salah Bahar, ya, agak lupa. Punya keledai juga diberi nama, baju perangnya diberi nama, surbannya diberi nama. Surbannya Rasulullah namanya Sahab, gitu ya. Nah, itu Rasulullah SAW, beliau memberikan nama-nama seperti itu. Ya, ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi beliau memberikan nama bajunya. Baju ini apa namanya, julukan seperti itu. Ya, maka tidak mengapa bagi kita untuk memberikan nama, ya, memberikan julukan kepada benda-benda yang kita miliki. Ya, benda-benda yang kita miliki. Sampai jam berapa? Adzan Isya dulu nih. Nggih, monggo adzan Isya dulu. Oh gitu, sampai adzan Isya. Ini sudah adzan Isya belum? Oh belum ya, mungkin sekitar 3 menitan ya. Oke. Baik, kita manfaatkan sedikit lagi. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-8 ya. Haddatsana Hisham ibn Yunus, menceritakan dari Hisham atau menceritakan kepada kami Hisham ibn Yunus Al-Kufi, annahu qala haddatsana Al-Qasim bin Malik Al-Muzani, menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Malik Al-Muzani, anil Jurairi, dari Al-Jurairi, an Abi Nadrah, dari Abu Nadrah, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwahu, yang semisal dengan hadis yang sudah disebutkan tadi, yaitu hadis tentang
doa mendapatkan baju baru. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya yang ke-9, hadatsana Muhammad bin Bashar, menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar annahu qala hadatsana Mu'adz bin Hisham, menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham annahu qala hadatsani abi, menceritakan kepadaku bapakku, an Qatadah dari Qatadah, an Anas bin Malik dari Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana habba thiyabi la Rasulillah, bahwasanya pakaian yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu, yang beliau pakai adalah al-hibarah, yaitu jenis pakaian al-hibarah, ya. Jenis pakaian al-hibarah. Ini juga jenis pakaian yang lain, jenisnya sama dengan gamis, ya. Akan tetapi bahannya yang beda, ya. Jadi hibarah ini tentang bahannya yang beda. Kalau tadi bahannya ada yang katun, kalau ini bahannya jenis kain ini. Ya. Kemudian selanjutnya hadatsana Mahmud ibnu Ghailan, menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, qala, beliau mengatakan hadatsana Abdul Razzaq, menceritakan kepada kami Abdul Razzaq annahu qala hadatsana Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan an Aun bin Abi Juhaifah, dari Aun bin Abi Juhaifah, an abihi, dari bapaknya, qala, beliau mengatakan ra'aitun nabi, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra, dan beliau memakai pakaian warna merah. Ka'anni anzuru ila bariki saqaihi, seolah-olah aku melihat, ya, bersinarnya betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufyan, mengatakan Sufyan, uraha hibarah, saya mengiranya itu adalah hibarah. Jadi hibarah itu, ya, hibarah itu jenis kain yang dia tidak polos, bercorak. Coraknya itu seperti apa namanya? Garis-garis seperti itu. Ya, seperti garis-garis. Nah, Sufyan mengatakan saya mengira yang dimaksud hamra itu adalah hibarah tadi. Jadi merah yang bercorak. Merah yang bercorak. Ya, maka di sini ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya, ya, tidak boleh, haram hukumnya memakai baju warna merah yang polos, ya, merah yang polos, ya. Kemudian mengatakan, ya, dengan ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari pakaian, ya, muza'faran, ya, yang dengan ada za'farannya. Ya, za'faran itu menimbulkan warna merah. Mereka mengambil ilah dari itu. Nah, kalau za'faran itu menimbulkan warna merah, maka semua pakaian warna merah nggak boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak. Warna merah polos pun boleh, tapi dia makruh. Khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf. Ya. Dan Sufyan ini adalah yang termasuk orang yang mengatakan pakaian warna merah polos itu tidak boleh, haram. Dan beliau menafsirkan hadis ini, yang dimaksud pakaian merah yang dipakai Rasulullah itu adalah pakaian yang bercorak, merah ada coraknya, bukan merah polos. Tapi para ulama Syafi'i mengatakan tidak. Ya. Di situ yang maksudnya adalah, ya, pakaian merah. Kalau merah ya merah sudah. Ya, ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, yang mana kita, ya, berlapang dada dalam masalah ini. Ya. Ya. Ya, tapi kalau mau kehati-hatian, ya, sebaiknya tidak memakai yang benar-benar merah darah gitu, ya, sebagai kehati-hatian. Ya, tapi kalau dalam mazhab maka dia hanya makruh saja. Ya, makruh saja, bukan sampai derajat haram. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya masih satu jenis, ya. Hadatsana Ali bin Khashram, menceritakan Ali bin Khashram anhu qala hadatsana Isa bin Yunus, menceritakan kepada kami Isa bin Yunus an Israil, dari Israil, an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, an Al-Bara bin Azib, dari Al-Bara bin Azib. Qala, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah. Aku tidak melihat seorang pun dari manusia yang lebih indah, lebih bagus ketika memakai pakaian merah, pakaian berwarna merah, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi dalil bagi para ulama Syafi'iyah, mengatakan pakaian merah yang polos pun boleh.
Ya, pakaian merah yang polos pun boleh. Ataupun hadis yang mengatakan nah Rasulullah SAW anithiyabil muza'far. Nah Rasulullah SAW melarang dari pakaian yang muza'far. Muza'far itu jenis winter kalau zaman sekarang ya, winter yang menimbulkan warna merah. Itu biasanya yang pakai baju muza'far itu perempuan. Jadi itu perempuan, biasanya kainnya itu dikasih muza'far tadi, dikasih za'faron supaya warnanya agak merah. Para ulama Syafi'iyah mengatakan yang dimaksud larangan Rasulullah itu karena orang laki-laki memakai pakaian yang biasa menjadi adat tradisi wanita memakainya. Maka di sini masuk pembahasan tasyabbuh bin nisa. Ya. Tasyabbuh bin nisa. Ya. Jadi menyerupai wanita. Ya. Tapi kalau memang pakaian itu memang ya pertama dia tidak pakai za'faron merahnya. Ya. Kemudian itu lumrah dipakai orang, pakaian meskipun warna merah, ya maka boleh, tetap boleh. Nah itu pendapat para ulama. Jadi Bara bin Azib mengatakan, aku tidak melihat seorang pun yang sangat pas, sangat indah ketika memakai baju merah melebihi Rasulullah SAW. In kanat junnatuhu la tadribu qariban min mankibaihi. Dan ketika itu rambut sampingnya Rasulullah SAW itu hampir menyentuh pundaknya. Ya, ini sudah masuk ke pembahasan yang sebelumnya dahulu tentang bagaimana rambut Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat, semoga memberikan semangat kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengikuti keseharian Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.